Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dina Mustaqimah dari kelas 12 MIA 1 Madrasah Aliyah Negeri 1 Pangkal Pinang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan satu buah soal beserta jawabannya mengenai materi nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke soalnya ya. Selamat menyaksikan. Oke, di sini disajikan soal dalam bentuk cerita yang berkaitan dengan materi nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Soalnya sebagai berikut. Berdasarkan pengamatan, kedalaman airnya ini diukur dalam meter, suatu bendungan dalam 10 hari dapat disajikan dengan fx sama dengan 10 min 2 cos pi per 6x, dengan x menyatakan urutan hari pengamatan. Tentukan hari keberapa bendungan tersebut mencapai kedalaman yang minimum. Untuk mempermudah perhitungan, nilai pi per 6 itu kita bisa mengubahnya ke dalam bentuk derajat. Nah, nilai pi itu kan 180 derajat. Berarti pi per 6 itu 180 derajat dibagi 6. Hasilnya 30 derajat. Jadi, nilai pi per 6x pada fx di sini bisa kita ganti dengan fx sama dengan 10 min 2 cos 30 derajat x. Untuk interval fungsi tersebut, 1 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan 10. Mengapa demikian? Karena pada soal disebutkan bendungan ini diukur dalam 10 hari. Dan pasti dimulai dari hari pertama. Jadi intervalnya x di antara 1 dan 10. Oke, kita langsung saja ke pengerjaannya. Pertama-tama kita tulis kembali fungsi fx-nya, yaitu 10 min 2 cos 30 derajat x. Ingat ya, variabel x di sini bukan menyatakan sudut, tetapi menyatakan urutan hari pengamatan. Nah, langkah selanjutnya kita harus menurunkan fx. Mengapa harus diturunkan? Karena syarat untuk mencari nilai x itu f aksen x sama dengan 0. Jadi kita harus menurunkan fx-nya terlebih dahulu. Di sini f aksen x sama dengan 10 jika diturunkan, karena tidak ada variabel x-nya maka 0. Jadi tidak perlu ditulis. Min 2-nya tetap ditulis karena merupakan bagian dari cos. Cos turunannya min sin. Nah, karena 30 derajat x-nya ini masuk ke dalam cos, jadi tetap ditulis. Jadi min sin 30 derajat x. 30 derajat x diturunkan 30. Jadi f aksen x-nya min 2 min sin 30 derajat x dikali 30 derajat. Untuk mempercantik bentuknya, kita bisa mengoperasikan f aksen x sama dengan negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi 2 sin 30 derajat x dikali 30 derajat. Dan 30 derajatnya ini bisa kita pindahkan ke depan, dioperasikan dengan 2. F aksen x sama dengan 2 dikali 30 derajat sin 30 derajat x. Maka yang kita dapat f aksen x sama dengan 60 derajat sin 30 derajat x. Nah, setelah kita menemukan nilai f aksen x-nya, kita lanjut ke langkah berikutnya. Agar nilai fx minimum, maka f aksen x-nya harus sama dengan 0. Kita tinggal memasukkan nilai f aksen x-nya, yaitu 60 derajat sin 30 derajat x sama dengan 0.
60 derajat ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan jadi pembagian. Jadi sin 30 derajat X sama dengan 0 dibagi 60 derajat. Hasilnya sin 30 derajat X sama dengan 0. Oke, karena kita harus mencari nilai X-nya, maka kita harus menghilangkan sin-nya ini. Nah, caranya kita harus mencari sin berapa yang nilainya 0. Nah, kita dapatnya sin 180 derajat. Jadi, sin-nya ini bisa kita coret menjadi 30 derajat X sama dengan 180 derajat. Nah, setelah menghilangkan nilai sin-nya, kita bisa melanjutkan langkah berikutnya, yaitu kita harus mengingat rumus periode yang sudah kita pelajari pada kelas 11. Nah, untuk rumus periode sin itu ada dua, maka yang pertama, X sama dengan alpha plus K kali 360, dan maka yang kedua, X sama dengan 180 min alpha plus K kali 360. Di sini kita mencari maka yang pertama dulu ya. Jadi 30 derajat X sama dengan 180 derajat, karena kita tadi ketemu nilai alfanya 180 derajat, ditambah K dikali 360 derajat. Nah, karena di sini nilainya belum X, jadi kita harus menyederhanakannya terlebih dahulu dengan dibagi 30 derajat. 30 derajat X dibagi 30 derajat, hasilnya X. 180 derajat dibagi 30 derajat, hasilnya 6. K dikali 360 derajat dibagi 30 derajat, hasilnya K ditambah 12. Nah, setelah disederhanakan seperti ini, kita bisa memasukkan nilai K-nya. Kalau di dalam rumus periode, nilai K itu bilangan bulat bisa dimulai dari 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Nah, di sini kita mulai dari 0 terlebih dahulu. Untuk K sama dengan 0, berarti X sama dengan 6 ditambah 0 dikali 12 sama dengan 6. Nah, karena 6 ini masih masuk ke dalam interval fx, intervalnya tadi x-nya di antara 1 dan 10, berarti 6 ini masuk ke dalam nilai x. Selanjutnya kita uji coba nilai k sama dengan 1. X sama dengan 6 ditambah 1 dikali 12 sama dengan 18. Nah, kalau 18 ini kan sudah melebihi interval, berarti 18 ini tidak termasuk nilai x. Oke, jadi untuk di maka yang pertama, kita hanya menemukan satu nilai X saja, yaitu 6. Selanjutnya, kita lanjut ke maka yang kedua. Rumus maka yang kedua, yaitu X sama dengan 180 derajat min alfa plus K kali 360 derajat. Jadi, 30 derajat X sama dengan 180 derajat dikurang 180 derajat, karena nilai alfanya tadi kan 180 derajat, ditambah K dikali 360 derajat. 30 derajat X sama dengan 180 derajat dikurang 180 derajat, hasilnya 0 derajat, ditambah K dikali 360 derajat. Nah, di sini kita harus menyederhanakannya dengan membagi dengan 30 derajat. 30 derajat X dibagi 30 derajat, hasilnya X. 0 derajat dibagi 30 derajat, hasilnya 0. 360 derajat dibagi 30 derajat, hasilnya 12. Mengapa tidak ada derajat lagi? Karena di sini sudah sama-sama dibagikan dengan derajat, jadi derajatnya hilang. Selanjutnya, kita masuk untuk menguji nilai K. Ingat ya, tadi dalam rumus periode, nilai K-nya itu bisa kita cari dalam bentuk bilangan bulat. Bisa dimulai dari 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Kita mulai dengan menguji K sama dengan 0. X sama dengan 0 ditambah 0 dikali 12 sama dengan 0. Nah, interval fungsi tadi, X-nya itu di antara 1 dengan 10. Berarti 0 ini tidak termasuk nilai X. Selanjutnya,
kita menguji nilai K sama dengan 1. X sama dengan 0 ditambah 1 dikali 12 sama dengan 12. Nah, 12 juga tidak termasuk ke dalam interval karena sudah lebih dari angka 10. Jadi, pada maka yang kedua ini, kita tidak dapat menemukan nilai X. Nah, kesimpulannya, pada fungsi yang disajikan dalam soal, kita hanya menemukan satu nilai X saja, yaitu 6. Oke, langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai minimum, kita harus melakukan uji nilai X. Nah, uji nilai X di sini kita menggunakan fungsi fx, bukan f aksen X. Jadi, karena kita sudah menemukan nilai X tadi sama dengan 6, kita harus memasukkan nilai 6 ke dalam fungsi fx. Fungsi fx-nya yaitu 10 min 2 cos 30 derajat X. Jadi, F6 sama dengan 10 min 2 cos 30 derajat dikali 6. 30 derajat dikali 6 itu 180 derajat. Jadi, 10 min 2 cos 180 derajat. Nah, nilai dari cos 180 derajat ini min 1. Jadi, 10 min 2 dikali negatif 1. Hasilnya 12 meter. Karena di sini kita hanya memiliki satu nilai X saja, maka titik 6 ini bisa berpeluang menjadi titik maksimum ataupun titik minimum. Maka kita harus menguji interval yang batas awal sama batas akhir, yaitu kita harus menguji X sama dengan 1 dan X sama dengan 10. Mengapa harus diuji? Karena 1 dan 10 ini juga memiliki peluang sebagai titik maksimum ataupun titik minimum. Pertama kita menguji nilai X sama dengan 1. F1 sama dengan 10 min 2 cos 30 derajat dikali 1 sama dengan 10 min 2 cos 30 derajat. Nah, nilai dari cos 30 derajat ini setengah akar 3, berarti 10 dikurang 2 dikali setengah akar 3, hasilnya 10 dikurang akar 3. Jika dihitung atau dioperasikan, hasil dari 10 min akar 3 itu 8,26 meter. Selanjutnya, kita uji nilai X sama dengan 10. F10 sama dengan 10 min 2 cos 30 derajat dikali 10. Hasilnya 10 min 2 cos 300 derajat. Nilai dari cos 300 derajat itu setengah, berarti 10 dikurang 2 dikali setengah. Hasilnya 9 meter. Jadi, kedalaman minimum air bendungan tersebut adalah 10 min akar 3 meter atau 8,26 meter, di mana kedalaman minimum ini terjadi pada hari ke-1. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dengan mudah dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan atau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Thank you.